Itu aliran Syiah ini sekarang yang dominan itu beraliran ya, yang berpaham menolak keabsahan 3 khulafaur Rasyidin. Anda bisa nggak mengimani, mempercayai mushaf Quran itu asli, sementara Khalifah Utsman yang memprakarsai penulisan Jam'ul Quran, kodifikasi Al-Quran itu Anda kafirkan? Nah, ada juga aliran apa? Syiah. Ya, Syiah Rafidhah. Itu banyak ya aliran-aliran Syiah ini. Memang tidak bisa kita generalisir jadi satu, tapi yang dominan sekarang sebagaimana yang saya berikan itu di PPT ya, kepada panitia, itu aliran Syiah ini sekarang yang dominan itu beraliran ya, yang berpaham menolak keabsahan 3 khulafaur Rasyidin, mencaci maki istri dan sahabat Rasulullah SAW, meyakini Quran yang ada sekarang tidak sempurna, ya, asli tapi palsu. Nah, itu aneh. Ya. Ya, kalau ada yang bilang begini, oh enggak Pak Ustadz, saya enggak terima. Qurannya yang ada di Syiah itu sama dengan yang di Sunni. Saya baru pulang dari Iran. Nah, ini katanya. Saya beli Quran itu, ada yang dihadiahkan oleh pemerintah Iran, ada yang saya beli di toko-toko. Qurannya kok sama, 30 juz. 114 surat sama. Di sana juga ada lomba MTQ internasional itu. Yang dibaca juga sama itu Pak Ustaz. Nah, saya tanya, kalau memang benar sama itu Qurannya, ya, tapi kenapa mereka ini mengkafirkan dan mencela Utsman bin Affan yang mana penulisan Al-Quran itu merujuk kepada kebijakan politiknya Utsman bin Affan? Anda bisa nggak mengimani, mempercayai mushaf Quran itu asli, sementara Khalifah Utsman yang memprakarsai penulisan Jam'ul Quran, kodifikasi Al-Quran itu Anda kafirkan, ya. Anda cela, Anda sesatkan itu orang, ya. Itu kan kontradiktif ya Pak, betul? Qurannya mau diterima, tapi yang menulis, yang mengumpulkan, mengkodifikasi Quran itu Sayyidina Utsman, sehingga nama Quran sekarang kita pegang itu adalah Mushaf Utsmani, Mushaf Al-Imam. Lah kok itu dikafirkan? Lah kok itu dicela-cela? Lah itu kok dijelek-jelekkan? Ya. Nah, itu kan nggak logis ya, nggak masuk akal. Ya, berarti ada antagonisme, ada tanaqudot kalau dalam bahasa Arab. Ada kontradiksi dalam ajaran Syiah, apa yang ditampilkan tidak sama dengan apa yang diyakini. Nah, itulah namanya taqiyah. Nah, Bapak Ibu rahmati Allah. Jadi kalau saya ingin menyimpulkan ya berkaitan dengan paham Syiah ini, banyak Pak paham-paham sekarang ini, tetapi memang yang cukup besar ya, ada negara yang melindungi, bahkan negara yang melindungi itu punya kekuatan militer, punya proksi di Timur Tengah, ada di Yaman proksinya, ada di Irak, ada di Bahrain, ada di Syria. Ya, yang kemarin meluncurkan drone, ya, katanya rudal untuk menyerang Israel. Ya, tapi mau nyerang sudah telepon dulu ke Amerika, saya mau nyerang. Apa? Besok 24 jam lagi. Ya, itu bukan nyerang namanya. Korbannya ada berapa? Nggak ada yang jatuh korban, mati satu aja nggak ada. Nah, kalau Gaza Palestina itu dibombardir, berapa yang mati Pak? 37.000 sekarang. 75.000 yang luka-luka, hancur semua. Ada gedung-gedung di Israel, Tel Aviv, yang hancur dimusnahkan oleh serangan Iran kemarin. Ada? Nggak pernah dengar kan? Nggak ada, memang tidak ada riwayatnya. Jadi perang proksi itu, ya, nggak betul-betulan perang itu. Ya. Nah, kalau diusut punya usut Pak, ya.
Dulu itu bangsa Yahudi itu punya hutang budi kepada siapa? Bangsa Persia. Kenapa? Ketika Kaisar Nebukadnezar menghancurkan Yerusalem dan menawan 70.000 Yahudi dari Baitul Maqdis, itu dibawa, ditawan ke Babilonia. Maka dalam sejarah Yahudi itu dikenal Al-Asrul Babili, penawanan selama 40 atau 50 tahun di Babilonia. Mereka dijadikan budaknya Nebukadnezar. Siapa yang memerdekakan Yahudi-Yahudi budaknya Nebukadnezar ini? Itu adalah Kaisar Sirus yang agung dari Persia. Namanya Kaisar Kores kalau bahasa Persianya, Kores. Kalau dalam bahasa Latinnya, Inggrisnya Cyrus the Great. Itulah yang mengalahkan Nebukadnezar, yang kemudian memerdekakan bangsa Yahudi yang diperbudak itu dan dikembalikan ke Baitul Maqdis, dikembalikan ke Palestina. Jadi Yahudi itu punya hutang budi sama bangsa Persia. Bangsa Persia sekarang itulah yang disebut dengan Iran. Jadi saya kira karena ada akar sejarah itu, Anda harus paham ya kenapa hubungan keduanya ini ya seolah-olah panas, seolah-olah tegang, tetapi sebenarnya benci tapi rindu. Gitu. Karena ada sejarahnya.